Jumlah laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Halo, kami dari kelompok 5 Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum. Adapun tujuan kami di sini adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai topik hukum dalam masyarakat digital. Hai, perkenalkan. Kami dari kelompok 5, saya Ahmad Muzdabapane dengan NIM 2402000043. Nama saya Dimas Musan Pembayun dengan NIM 24020048. Nama saya Muhammad Ismail Ramadan Rahab dengan NIM 2402003886. Nama saya Agung Hernando dengan NIM 2402000401. Nama saya Hafi Wildan Hidayat dengan NIM 2402000317 dan ini teman saya. Saya Dava Arif Maulani dengan NIM 2402000384. Nama saya Pascal dengan NIM 2402000521. Saya Patricia Evelyn dengan NIM 2402000522. Saya Angelina Sianipar dengan NIM 2402000318. Saya Kezia Valentin dengan NIM 24020062. Hukum dan masyarakat digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pada interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Teknologi digital menciptakan kebutuhan akan regulasi hukum yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban di dunia maya. Kemudian, permasalahan seperti perlindungan hak data pribadi, hak cipta, dan kejahatan cyber muncul sebagai tantangan utama dalam melindungi individu dan entitas di ranah digital. Nah, selain itu, hak asasi manusia, kesenjangan akses teknologi, serta kerjasama internasional juga menjadi aspek yang penting yang diatur dalam hukum digital. Nah, di sisi lain juga, inovasi teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan atau AI menawarkan peluang baru dalam praktik hukum. Nah, selanjutnya kita akan mewawancarai teman-teman kita mengenai apa itu digital, bagaimana mereka memandang digital itu, dan nantinya kita akan menjelaskan tentang hukum dan masyarakat digital. Menurut KBBI sendiri, pengertian hukum merupakan seperangkat peraturan yang disetujui oleh penguasa atau pemerintah yang berjabat. Dan pengertian cybercrime sendiri merupakan kejahatan di bidang teknologi. Oke, jadi tujuan hukum dalam masyarakat digital itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan tertib di dunia digital. Nah, ada beberapa tujuan utama hukum dalam masyarakat digital. Yang pertama adalah menjamin keamanan dan perlindungan pengguna. Jadi, dengan hukum yang jelas, pengguna merasa lebih aman dalam beraktivitas digital. Yang kedua adalah melindungi privasi dan data pribadi. Nah, undang-undang seperti perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjaga agar data pengguna tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga itu ada mengatur etika dan norma di dunia digital. Jadi hukum membentuk etika norma dalam berinteraksi di dunia digital. Hal ini menjaga keharmonisan dalam ruang digital. Yang keempat itu ada mengatur transaksi ekonomi digital. Dengan adanya hukum yang mengatur transaksi digital, kegiatan ekonomi online dapat berjalan dengan aman dan adil. Yang kelima itu ada menjaga hak kekayaan intelektual. Jadi, hukum digital bertujuan melindungi hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek dagang, hak paten, agar karya dan inovasi seseorang tidak disalin atau digunakan tanpa izin. Yang keenam ada menjamin keadilan dan kesetaraan akses. Jadi, hukum dalam masyarakat digital bertujuan memastikan akses yang adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, yang ketujuh, ada mendukung penegakan hukum yang efektif. Jadi, hukum dalam masyarakat digital dirancang untuk mendukung penegakan hukum di dunia maya, baik melalui regulasi keamanan cyber maupun kerjasama internasional dalam menghadapi kejahatan digital lintas negara. Nah, yang terakhir, ada mendorong tanggung jawab sosial. Jadi, hukum di dalam masyarakat digital mengajak setiap pengguna untuk bertanggung jawab atas perilakunya, membantu menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Oke,
Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup cyber law dan juga aspek hukum dalam cyber law. Di sini yang pertama itu ruang lingkup dari cyber law itu yang pertama itu meliputi hak cipta atau yang disebut dengan copyright. Di mana hak cipta ini tujuannya adalah untuk melindungi karya-karya kreatif seperti buku, musik, film dan perangkat lunak dari penggunaan tanpa izin. Dengan adanya hak cipta, maka pencipta karya memiliki kontrol atas distribusi dan penggunaan karyanya, serta dapat memperoleh kompensasi. Baru yang kedua itu ada hak merek atau disebut dengan trademark, di mana hak merek ini adalah tujuannya untuk melindungi simbol, nama, atau slogan yang digunakan untuk mengidentifikasi barang atau jasa. Dan tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari kebingungan dan memastikan bahwa pemilik merek dapat mempertahankan reputasi dan nilai merek mereka. Baru yang ketiga itu ada namanya pencemaran nama baik atau dikenal dengan nama defamation, di mana pencemaran nama baik ini terjadi karena ketika informasi palsu disebarkan yang merugikan reputasi seseorang atau entitas, cyber law memberikan perlindungan bagi individu dan organisasi dan pernyataan yang merugikan di media sosial dan juga platform online lainnya. Baru kedua itu saya akan membahas pada aspek hukum dalam cyber law, di mana aspek hukum dalam cyber law ini yang pertama itu ada privasi dan juga perlindungan data, di mana privasi dan perlindungan data ini tujuannya itu mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan dan dilindungi oleh organisasi. Dengan meningkatnya pengumpulan data di dunia digital, maka perlindungan data pribadi maka menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Baru yang kedua itu ada transaksi elektronik, di mana hukum yang mengatur jual beli dan juga jasa melalui internet memberikan kerangka hukum untuk transaksi online, termasuk perlindungan bagi konsumen dan juga pedagang. Yang ketiga itu ada tanggung jawab hukum, di mana tanggung jawab hukum sendiri menetapkan tanggung jawab bagi individu atau entitas terkait aktivitas di dunia maya, memastikan bahwa pelaku kejahatan cyber dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan tindakan mereka. Baru yang keempat itu ada regulasi konten internet, di mana mengatur jenis konten yang dipublikasikan di internet termasuk larangan terhadap konten ilegal seperti pornografi anak atau materi teoris, di mana melindungi masyarakat dari konten berbahaya sekaligus menjaga kebebasan berekspresi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas cyber law. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu subjektif teritoriality yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tidak pidananya dilakukan di negara lain. Kemudian yang kedua objektif teritoriality yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu nationality, yakni yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum yakni kepada kewarganegaraan pelaku. Kemudian yang terakhir passive nationality, yakni yang menekankan bahwa jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan berlaku. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis kejahatan siber yang kami kutip dari web hukum online dengan judul Macam-macam Kejahatan Siber. Nah, jenis-jenis kejahatan siber ini ada 7. Yang pertama itu adalah tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal. Nah, tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau menyebarkan, mentransmisikan atau agar dapat diaksesnya konten ilegal seperti pornografi, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, berita palsu atau hoax, dan sebagainya. Nah, cyberbullying juga termasuk dalam hal ini. Yang kedua adalah dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum dengan mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Yang ketiga adalah intersepsi atau penyadapan ilegal terhadap informasi atau sistem elektronik milik orang lain. Jenis yang kedua adalah tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau intervensi. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau intervensi ini dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama, gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik. Misalnya mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Yang kedua adalah gangguan terhadap sistem elektronik sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana semestinya. Jenis yang ketiga adalah tindak pidana yang memfasilitasi perbuatan yang dilarang yang berhubungan dengan cyber crime atau kejahatan cyber. Yang keempat
adalah tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik sehingga dianggap seolah-olah itu asli atau otentik. Yang kelima adalah skimming. Nah, apa itu skimming? Skimming adalah kejahatan dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan dengan cara menyalin informasi pada magnetic stripe kartu ATM secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban. Yang keenam adalah kejahatan dengan memasukkan virus ke internet yang disebut dengan cyber sabotage atau extortion. Dan yang terakhir adalah web forgery atau web phishing. Itu adalah jenis kejahatan cyber yang bertujuan menyerupai website asli. Tampilan dalam situs web ini memang dibuat semirip aslinya. Korban lalu dituntun untuk memasukkan identitasnya dalam suatu formulir yang sudah disiapkan oleh pelaku. Setelah korban memasukkan user ID dan passwordnya, data akan tersimpan dalam database situs web tersebut. Data yang tersimpan inilah yang diincar pelaku untuk disalahgunakan demi kepentingannya. Nah, berikut adalah jenis-jenis kejahatan cyber yang kami rangkum dari situs web hukum online tentang macam-macam kejahatan cyber. Terima kasih. Halo, saya di sini Muhammad Ismail Ramadan Harahap, NIM 240200586 akan menjelaskan dampak positif tentang kemajuan teknologi dan media informasi sosial. Yang pertama itu ada akses informasi lebih mudah dan cepat. Teknologi dan media informasi memungkinkan akses cepat untuk kita sebagai individu untuk menyebarluaskan beberapa media ataupun penyampaian-penyampaian tentang berita atau tentang isu-isu terbaru. Dengan akses informasi lebih cepat, kita bisa mendapatkan berita, pengetahuan, dan data terkini kapan saja dan di mana saja. Kedua itu ada komunikasi yang lebih efisien. Kemajuan teknologi ini bisa memberikan kita fleksibilitas dalam melakukan komunikasi dengan saudara, teman, ataupun kerabat kita dari jarak yang begitu jauh. Yang kita ketahui sejauh ini sudah sangat maju inovasi-inovasi aplikasi tentang berhubungan tentang komunikasi jarak jauh. Kemudian ada peningkatan efisiensi dari berbagai sektor dalam bidang bisnis, pendidikan, dan juga usaha-usaha UMKM, kesehatan dan psikologis. Teknologi telah meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi dan digitalisasi. Keempat itu ada mendorong inovasi dan kreativitas. Teknologi memberi ruang lebih luas bagi masyarakat untuk berinovasi. Platform digital memungkinkan siapa saja untuk berkreativitas tentang apa saja, mau itu dari bidang seni, bidang olahraga, ataupun bidang media sosial seperti influencer contohnya. Kelima itu ada peningkatan kualitas layanan publik. Teknologi membantu pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien. Contoh seperti Aku Sehat, seperti kita zaman COVID dulu, itu kan ada beberapa aplikasi yang kita bisa gunakan untuk melakukan vaksin, ataupun sekarang bisa dengan kalau kita mau BPJS ada aplikasi juga. Ya mungkin dari saya itulah dampak-dampak positif dari kemajuan teknologi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari negatif perkembangan media sosial ataupun internet. Nah, yang pertama itu ada kehilangan data. Di sini serangan dan pencurian dari hacker dapat berakibat buruk pada data-data kita yang ada di media sosial. Contohnya akun Instagram atau dompet digital. Inilah yang dicuri oleh mereka sehingga kita merasa diri kita itu dirugikan oleh mereka. Ini merupakan salah satu dampak negatifnya. Yang kedua itu ada rusaknya reputasi. Dalam konteks perusahaan, kasus cybercrime juga merugikan pelanggan akibat kebocoran data, dan ini berdampak kepada kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Dan juga jika kita membahas dalam konteks individu, seseorang yang akunnya kena hacker itu pasti akan merasa frustasi karena dia frustasi karena orang-orang pasti memandang dia itu melakukan hal yang tidak baik, padahal akun dia sedang dikendalikan oleh orang lain. Nah, yang ketiga itu ada gangguan psikologis, di mana orang yang menjadi korban dari serangan hacker ini pasti merasa depresi dan overthinking. Mereka merasa cemas karena data mereka jatuh kepada orang yang salah. Nah, di sini adapun dampak yang sangat buruk dari kejadian tersebut adalah bunuh diri. Untuk itu kita sebaiknya lebih berjaga-jaga lagi.
Oke, baik teman-teman. Setelah tadi dibacakan dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi oleh teman saya, kita ternyata punya solusi teman-teman. Dan saya akan bacakan solusinya. Adapun yang pertama adalah penguatan regulasi perlindungan data pribadi. Diperlukan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang kuat terhadap perlindungan data pribadi guna mengurangi penyalahgunaan data. Yang kedua adalah edukasi dan literasi digital. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang keamanan digital dan tanggung jawab sosial di dunia maya untuk mengurangi resiko penyebaran hoaks dan kejahatan cyber. Yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur digital yang merata. Pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk membangun infrastruktur digital yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga kesenjangan digital dapat diatasi. Yang keempat, yaitu kerjasama internasional. Dalam menghadapi kejahatan cyber lintas negara, kerjasama antar negara sangat penting untuk melacak dan menindak pelaku kejahatan. Dan yang kelima sekaligus yang terakhir adalah pengembangan teknologi keamanan. Teknologi seperti enkripsi, blockchain, dan autentikasi dua faktor dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dalam dunia digital dan melindungi pengguna dari resiko kejahatan cyber. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Kesimpulannya adalah, dalam masyarakat digital yang semakin kompleks, hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi seluruh penggunanya. Meskipun terdapat tantangan dalam perlindungan privasi, penyebaran informasi palsu, dan kejahatan cyber, hukum digital yang kuat dan efektif dapat memberikan perlindungan yang memadai, menjaga hak-hak kekayaan intelektual, dan memastikan akses yang adil bagi semua orang dengan edukasi yang baik, kerjasama internasional, dan infrastruktur teknologi yang merata. Dampak negatif dari masyarakat digital dapat diminimalkan, menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan saling menghormati. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, di samping saya terdapat kakak siapa namanya kak? Meskia. Oke, Kak Meskia. Nah, Kak, aku boleh gak tanya-tanya tentang masyarakat dan hukum sama kakak, tentang digital? Boleh. Boleh kan? Oke, yang pertama nih Kak, menurut kakak, apakah ada peraturan hukum yang mengatur kita penggunaan handphone dalam masyarakat? Jika menurut kakak ada, kakak tahu tentang itu apa Kak? Kalau saya pribadi ya pastinya tahu, pernah dengar kayak gitu di sosial media, dan ya yang setahu saya namanya kalau nggak salah hukum IET ya. Iya. Ya, tapi kalau misalnya untuk pasal-pasalnya saya kurang tahu. Oke, tadi kakak bilang kan hukum ITA ya kan? Terus seberapa penting kakak ngerasa adanya hukum yang mengatur handphone kak? Apalagi ini terkait tentang keamanan dan privasi kakak sebagai pengguna, contohnya media sosial ya kak? Kalau menurut saya penting banget, soalnya kan kalau misalnya kita mendaftar apapun itu yang kayak aplikasi, pasti kan yang diminta itu data-data kita, baru tanggal lahir, dan itu kan privasi banget kan buat kita gitu. Oke. Terus pertanyaan terakhir nih kak, pertanyaan terakhirnya, apakah kakak pernah dengar kasus tentang pelanggaran hukum akibat penggunaan handphone, misalnya penyebaran konten ilegal atau pelanggaran privasi kak? Nah, kalau menurut kakak, gimana sih tanggapan kakak tentang itu kak? Ya itu kan gak bagus banget. Kembali lagi ke contoh saya yang pertama tadi, kalau misalnya nih data-data kita tersebar luas, itu kan bakalan merusak privasi banget, jadi itu kan kayak gak bagus banget gitu loh. Oke sih kak, sekian wawancara kami tentang permasalahan yang ada di teknologi ini. Nanti semoga untuk informasi selanjutnya nanti kami ada kasih modul sama kakak, kemudian nanti kakak boleh gali-gali informasi lagi terkait hukum dan teknologi. Makasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad dari kelompok 5 Hukum dan Masyarakat. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bang, dengan Abang Dian. Ya. Nah, jadi kami di sini ingin mensosialisasikan dalam bentuk wawancara untuk mengetahui bagaimana pemahaman Abang itu tentang hukum dalam masyarakat digital, Bang. Apa yang Abang ketahui tentang hal-hal tersebut, Bang? Ya, beberapa sih tahu sih Bang, kayak masalah judi online itu, baru kayak masalah penipuan dari sosial media gitu kan, yang scam. Apalagi sekarang ini kan yang lagi marak tuh yang dari Telegram tuh, yang banyak kasus penipuan dari Telegram. Ya beberapa saya ada tahu lah dari situ. Ya, jadi kan tujuan hukum ini diciptakan adalah untuk menertibkan dan memberikan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat.
dalam hal ini kita mengkaji tentang hukum itu dalam masyarakat digital. Nah, dalam masyarakat digital ini yang biasanya kita temukan sehari-hari itu kan dalam bersosial media, ada juga yang tindakan cyberbullying ya Bang. Lalu transaksi yang sudah mengarah ke ilegal, yang tidak resmi, yang bisa menyelekai atau merugikan orang lain, lalu perjudian online yang lagi marak ini kan Bang ya. Bagaimana tanggapan Abang itu tentang judi online itu Bang? Kalau bisa diberantas sih Bang itu. Ya. Lalu kan judi online ini ada undang-undangnya, yaitu undang-undang ITE nomor 27 pasal 27 ayat 1 tahun 2024 tentang perjudian online. Lalu yang juga marak ini kan cyberbullying yang katanya sampai ada kasus-kasus bunuh diri karena si korban ini dibully di sosial media. Nah, itu harapan Abang ke depannya agar tidak terjadi itu bagaimana, Bang? Ya harapan ke depannya ya agar pemerintah lu lebih memperhatikan lagi lah masalah-masalah bullying, apalagi kan terhadap anak sekolah, apalagi yang masih anak SD itu kan masih rentan kali mereka terhadap bullying seperti itu ya kan. Kalau bisa ke depannya nggak ada lagi lah kasus-kasus kayak seperti itu. Ya. Jadi bentuk jenis-jenis kejahatan cyber atau kejahatan yang terdapat di dalam dunia digital ini kan banyak. Oleh karena itu kami memberikan sedikit bahan yang sudah kami susun Bang untuk Abang baca-baca lebih lanjut ini Bang. Ya. Jadi terima kasih banyak sudah memberikan kami kesempatan untuk mewawancari Abang ya Bang. Sekian, terima kasih. Halo Bang. Halo. Oh ya Bang, perkenalin saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Di sini bolehkah saya minta waktu Abang sebentar? Boleh. Baik. Oke Bang, saya akan menanya. Menurut Abang, apakah ada pengaturan hukum yang mengatur penggunaan handphone di masyarakat? Jika iya, sebutkan contohnya Bang. Kalau menurut saya sih pasti di setiap negara ada hukum-hukum soal penggunaan smartphone ini. Apalagi di Indonesia pasti ada hukumnya. Cuman kalau menurut saya tidak tahu secara spesifik gimana hukumnya. Tapi ada untuk menjaga privasi orang-orang juga kan dalam hukumnya ini gitu. Oke, baik Bang. Selanjutnya pertanyaan kedua, seberapa penting Abang merasa adanya hukum yang mengatur penggunaan handphone, terutama terkait keamanan dan privasi? Kalau menurut saya penting banget ya, soalnya kita semua ini kan punya HP ini pasti ada privasinya sendiri, keamanannya sendiri. Jadi semoga pemerintah itu bisa untuk membuat sesuatu untuk melindungi privasi kita dari hacker-hacker kayak gitu loh. Jadi menurut saya ini penting banget sih untuk kita, untuk Indonesia juga hukum-hukum. Oke, baik Bang. Pertanyaan terakhir, apakah Abang pernah mendengar tentang kasus pelanggaran hukum akibat penggunaan handphone? Misalnya penyebaran konten ilegal atau pelanggaran privasi. Dan bagaimana tanggapan Abang? Kalau untuk sampai saat ini kayaknya belum ada sih. Mungkin ada pernah dengar, cuman belum tahu tentang beritanya tuh kayak gimana. Mungkin kalau menurut saya sih yang kayak gitu pasti kan mereka menindaklanjuti yang di jalan yang lebih hukum gitu kan. Jadi mereka harus menindaklanjuti lah kalau ada masalah-masalah hukum kayak masalah-masalah keamanan privasi orang kayak gini gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Oke, baik Bang. Terima kasih atas waktunya Bang. Halo Bang, bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Nama Bang siapa ya? Nama saya Fauzan. Fauzan. Oke Bang, jadi kami mau nanya-nanya nih ke Abang terkait tentang masyarakat digital. Kita tahu sendiri kan, kita pengguna handphone dan tentunya kita adalah bagian dari masyarakat digital. Jadi pertanyaan pertama Bang, seberapa sering sih Abang melihat berita atau informasi yang tidak benar di media sosial? Kalau terkait itu, saya rasa cukup sering ya, hampir setiap hari. Bahkan setiap saya scroll media sosial pasti ada tentang berita hoax seperti itu. Berarti Abang termasuk pengguna media sosial aktif ya Bang? Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang, oke. Apakah Abang pernah nih melihat atau mendengar kasus pelanggaran hukum akibat penggunaan media sosial atau handphone? Misalnya kayak penyebaran konten ilegal atau pelanggaran privasi? Itu juga terlalu sering. Bahkan hampir setiap hari pasti muncul tentang berita hoax seperti itu. Oh, tentang berita? Tentang berita penyebaran, apa tadi? Penyebaran konten ilegal? Konten ilegal, itu terlalu sering. Oh iya. Terus bagaimana tanggapan Abang terhadap penyebaran konten ilegal sama pelanggaran privasi ini?
Kalau menurut saya sih untuk terkait hal itu ya harus ditindak dengan tegas sih oleh pihak berwajib. Dan untuk privasi sendiri juga kita harus benar-benar pandai untuk menjaganya. Berarti selain dari pemerintah, kita sendiri juga harus pandai menjaga privasi kita ya Bang? Iya itu pasti, terutama dari segi akunnya. Saya juga sebetulnya kalau soal akun saya privasi, jadi tidak sembarang orang bisa lihat. Karena itu termasuk ya seperti tadi, saya takut terjadi hal-hal seperti itu. Oke, baik. Berarti selain upaya dari pemerintah, harus ada juga upaya dari perubahan mindset kita ya. Dari diri sendiri. Benar. Oke Bang, terima kasih ya Bang atas waktu.